wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaksanakan praktikum tentang tema ekosistem darat dengan anggota yang pertama Ayu Nur Imani, Dwi Maya Sulistianingrum, Ervin Prasetyadi, Faikotul Hima, Nila Haryani, Suci Ayu Wulandari, Nur Hidayatullah, Yas Ida Kamilia, Yosinta Maidina. Tujuan dari praktikum ini adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu seperangkat alat tulis, lup atau kaca pembesar, termogan, dan lingkungan sekitar. Kerja yang pertama yaitu mula-mula kita menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat kita mengajar yang akan kita amati komponen-komponennya. Lalu setelah kita mengamati tempatnya, kemudian kita amati komponen-komponen abiotiknya meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis atau warna tanah. Selanjutnya langkah kerja yang ketiga yaitu untuk mengetahui suhu udara kita menggunakan alat yaitu bernama barometer. Sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin atau tanah kita dapat memperkirakannya saja. Selanjutnya kita mencatat semua data pada tabel 2.1 dalam lembar kerja di belakang modul ini. Setelah kita mengamati komponen abiotik, kita memperhatikan komponen biotiknya. Lalu kita mencatat semua makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut. Lalu kita mulai mencatat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada, jika dapat melengkapi dengan nama lainnya. Cara yang ketujuh yaitu mencatat semua jenis hewan sebagai konsumen yang ditemui di ekosistem tersebut, baik yang tetap maupun yang hanya singgah atau hewan terbang. Yang kedelapan, mengamati lebih teliti hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat di dalam tanah atau dekat permukaan atau pada sela-sela daun atau batang dengan menggunakan kaca pembesar. Cara yang kesembilan adalah semua data dicatat pada tabel lembar kerja sesuai dengan format yang telah disediakan. Cara yang ke-10 yaitu sebagai pembanding, tentukan ekosistem darat buatan yang ada di sekitar tempat tinggal atau sekolah. Cara yang terakhir yaitu membuat kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Hasil pengamatan ekosistem darat alami yaitu komponen abiotik seperti suhu, cahaya, udara, tanah, dan air. Untuk komponen biotik, jenis tumbuhan terdapat pohon kelapa, rumput teki, alang-alang, tumbuhan paku, dan pohon pisang. Untuk hewan, ada lebah, nyamuk, capung, burung walet, dan kaki seribu. Untuk pengurai, terdapat lumut, keong, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Hasil pengamatan kami tentang ekosistem darat buatan yaitu komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, udara, tanah, dan air. Komponen biotik pada jenis tumbuhan terdapat pohon pisang, pohon pepaya, pohon singkong, putri malu, dan rumput teki. Untuk jenis hewan terdapat kupu-kupu, nyamuk, capung, burung walet, dan semut. Untuk pengurai terdapat keong, cacing tanah, jamur, dan bakteri. Pada praktikum kali ini kami akan membahas tentang ekosistem darat, yaitu ekosistem darat alami, contohnya di sungai, dan ekosistem darat buatan, contohnya di kebun pisang. Komponen abiotik di kedua tempat tersebut adalah sama, yang meliputi suhu, cahaya, kemudian tanah, dan air.
Sedangkan komponen biotiknya seperti tumbuhan dan hewan itu bervariasi, di mana Ekosistem darat alami itu lebih banyak. karena tanpa melibatkan campur tangan manusia. Sekian pembahasan dari kami. Kesimpulan dari ekosistem darat. Kesimpulannya adalah komponen abiotik dari ekosistem darat alami maupun buatan itu sama, yaitu terdiri dari air, kelembapan udara, kemudian cahaya matahari, sama, mungkin hanya suhunya saja yang berbeda. Namun mengenai komponen biotik dari ekosistem darat di alami dengan buatan itu berbeda, yaitu lebih banyak dan lebih kompleks komponen biotik pada ekosistem darat alami, yaitu ada ada banyak hewan, ada banyak hewan-hewan kecil, ada banyak hewan besar juga, seperti keong, seperti perisa-perisa kecil, kemudian ada juga pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang lebih banyak dan lebih kompleks daripada kalau ekosistem darat pada buatan. Kalau buatan mungkin ada yang menanam pohonnya dan menanamnya itu pun tidak banyak. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.